ibarat yang diibaratkan oleh Rasulullah sebuah kapal. Ada berlapis-lapisnya. Lapis yang paling bawah ini membuat lubang karena mengambil jalan pintas untuk mengambil minum atau mengambil keperluan terkait dengan laut. Bayangkan kalau tidak ada yang peduli, itu salah. Aku malah, wis salah. Harusnya ngambilnya dari atas, kesuwen, sabar. Harusnya pakai kesuwen, sabar, terus pokoknya nggak boleh, pokoknya betul harus dijotos itu. Kamu tidak sayang kepadaku, saya justru sayang kepada, bahkan sayang kepada semua yang ada di kapal. Bapak Ibu yang dengan satu keluarga yang hidup dalam kemaksiatan, kira-kira hukuman apa yang akan ditimpakan kepada keluarga? Satu RT yang berkumpul dari keluarga-keluarga yang ahli maksiat, hukuman apa yang akan ditimpakan pada RT? Satu kampung yang diisi dengan RT-RT yang terbiasa dengan maksiat, hukuman apa lagi yang akan ditunggu dari Allah? Nyiapkan dan mengundang, menyiapkan diri dan mengundang hukuman Allah datang. Bahwa kemudian hari ini muncul musibah-musibah yang nyaris tidak pernah diprediksi oleh manusia, wajar. Dimungkinkan, diprediksikan ini tidak banjir, memang tidak banjir, longsor. Secara strategis ini tidak mungkin kena banjir, bahkan dipromokan pintu gerbangnya anti banjir, anti gempa, anti, tapi ya belum dituliskan ada anti anginnya, belum antep angin. Siapa yang bisa menghindar dari Allah Subhanahu? Walillahi junudus samawati wal ardh. Padahal tentara Allah itu semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Andai kata ada sebuah lokasi perumahan yang di situ dituliskan anti banjir, anti longsor, anti gempa, anti topang, anti, bagi Allah kalau untuk menentukan hukumannya itu sepele. Cukup Allah kirimkan makhluk kecil bernama nyamuk, habis. Terus apakah kemudian perumahan akan menuliskan anti nyamuk? Lahir lagi tongkat, anti tongkat. Lahir lagi kemudian wabah yang lain. Ainal mawar, kemana kita akan lari? Mana kita? Sebuah muhasabah, sebuah introspeksi bagi kita sekalian. Memperbaiki gorong-gorong, memperbaiki selokan, memperbaiki sungai, ya itu sarana mengikhtiari untuk tidak jadinya banjir. Tapi sarana yang terbaik sebelum memperbaiki itu semua adalah memperbaiki hubungan dengan yang punya air. Bahwa gorong-gorongnya belum diperbaiki karena belum siap, bisa saja kan kita bilang sama yang punya air, jangan banyak-banyak dulu airnya, selesai kan urusan. Sampai kami siap dengan saluran-saluran, bisa diatur. Kemudian kalimat itu dari nasihat Rasulullah lebih meneguhkan lagi, wa innal umura tajri bi idnillahi azza wa jalla. Dalam kondisi akhir pertemuan dengan para sahabat-sahabatnya dan umat, Rasulullah masih menekankan kalimat terkait dengan tauhid. Sesungguhnya semua urusan itu berjalan dengan izin Allah. Sesungguhnya seluruh urusan itu berjalan dengan izin Allah. Maksudnya apa? Wala yahmilannakum istita'u amrin ala istita'u
janji. Tidak akan bisa kalian itu memperlambat urusan yang Allah ingin percepat. Bahwa urusan itu lambat itu bukan manusia. Allah izinkan atau tidak? Aku urus KTP seminggu ada tidak? Gak sah petugas itu. Petugasnya aneh kan? Walaupun mungkin dilihat dari dohir matanya itu memang karena ada yang urus itu sehari jadi. Walaupun akhirnya nanti akan ketemu. Wa inna Allah azza wa jalla la ya'jalu bi ajalati. Allah tidak membuat cepat dan lambatnya itu atas sebab seseorang. Kalau Allah ingin cepat-cepat, kalau Allah ingin lambat-lambat, itu terserah Allah. Sesungguhnya urusan itu berjalan dengan izin Allah. Bahwa seseorang datang untuk mengurus KTP dengan meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku ya Allah bisa mengurus KTP ini 2 hari. Saya sudah dengar informasi tentang lamanya ngurus ini, tapi saya hanya minta izinmu ya Allah agar bisa berjalan 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pak sakit kalau kita terus sakit wanita. Oh, gitu. Dan yang seminggu dia sakit tetap wanita. Ini bukan bodoh. Memang itu adalah prosedur. Waman ghalaba ghalaba. Siapa yang menentang Allah, siapa yang ngajak perang Allah, siapa yang nantang Allah, pasti dikalah. Tidak ada yang pernah menang lawan Allah kok dilawan. Bahasa saya anak kecil aja tahu. Apakah kemudian anak yang kecil itu tumbuh dewasa dan menjadi tua seperti kita itu tiba-tiba tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Saya katakan anak kecil itu tahu kalau sudah mulai dekeng-dekengan tanda ke bapakku apa dia ngomong? Oh tanda ke pet-pet bukan pet-pet urusannya no. Kalau sudah ada yang katakan tak tanda ke Allah, semuanya dia. Kalau ada yang bantah masih tak tanda ke sopongnya, oh diampun sama yang mulai naik sama lawan Allah, itu semuanya. Apakah kemudian walaupun pembicaraan itu tidak sampai kepada pembicaraan orang tua, jarang kan kita kemudian padu dengan entah itu bos kita, juragan kita, tak ada ke Allah, itu tak ada ke bumi. Jarang kan mau tukang waktu berarti apa? Waman khada Allah khada. Siapa yang menipu Allah, Allah akan tipu. Siapa yang memperdaya Allah, dia yang justru terperdaya. Bagaimana mungkin kita akan menipu Allah? Bagaimana mungkin kita akan mendustai Allah? Bagaimana mungkin kita akan merekayasa sesuatu di hadapan Allah? Maka kalimat Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin itu bakhil? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin itu ingkar janji? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin itu dusta? Sesuatu yang tidak mungkin bagi diri seorang mukmin itu dusta. Karena kalau sudah berdusta dia mulai pada mana-mana. Innal kadziba ya'ti ilal fujur. Kalau sudah mulai
mulai dusta yang menjadi akhlak dia, maka terbuka pintu yang sangat lebar kepada seluruh wujud dosa-dosa, semuanya bisa masuk ke dalam diri. Fahal asaitu in kawallaitu an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum. Apakah setelah kalian mengetahui seperti ini kalian akan berpaling? Kalau kalian sudah tahu Allah itu yang memegang segala urusan berjalan itu atas izin Allah. Kita hari ini dapat rezeki dan tidak dapat rezeki bukan karena bos kita itu gaji atau tidak, tapi Allah mengizinkan atau tidak. Kalau Allah mengizinkan hari ini kita itu mendapatkan penghasilan, dari manapun kita dapat penghasilan. Keyakinan ini kan penanamnya kepada diri kita ini harus mulai pelan-pelan dengan bukti-bukti yang semakin hari meneguhkan dan menguatkan kita. Walaupun sudah kita ketahui lama, ya, urusan itu semuanya itu pasti izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin urusan kita itu berjalan, cara yang paling cerdas ya kita minta izin dulu kepada yang memperjalankan urusan. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan seluruh hutang saya itu lunas tahun ini, ya Allah, izinkan, mudahkan, antarkan aku kepada penyebab untuk lunasnya hutang saya. Maka saat Abu Umamah dalam riwayat itu ada di dalam masjid, Rasulullah bertanya, apa yang menjadikanmu di dalam masjid berlama-lama seperti itu? Hutang. Maukah aku ajarkan sebuah doa yang dengan doa itu kamu baca, kamu lakukan, maka hutang-hutangmu akan terlunasi semua. Dan doa itu sudah sangat masyhur dan berulang-ulang kita baca di masjid. Persoalannya sudah kita lakukan dulu. Ustaz, kapan terakhir? 3 hari yang lalu. Jadi kalau pasien itu sakit, apalagi sakitnya itu flek, itu 1 kali saja tidak minum obat, apa yang dilakukan? Ulangi lagi. Minum antibiotik itu kalau tidak tuntas, apa yang terjadi? Penyakit mudah kembali lagi kepada diri. Resep yang ditulis oleh Rasulullah itu adalah resep pagi 3 kali, sore 3 kali. Kenapa hutang panjenengan nggak lunas? Sudah tidak terjawab. Lupa, berulang terus ya, karena tidak disiplin. Itu pun Allah masih sayang, jadi tetap dilunasi walaupun orang disiplin. Tapi saya betul-betul ingin bahwa panjenengan yang hari ini punya hutang, termasuk saya, itu bisa berlatih mendisiplinkan pagi 3 kali, sore 3 kali. Ketakutan ukur tidak